kita akan membahas tentang Metallica. Bermula pada tahun 81 di mana Lars Ulrich, seorang pemuda yang kegantungan dengan new wave of British heavy metal seperti Black Sabbath, Thin Lizzy, Iron Maiden, Saxon, dan lain sebagainya. Lars ingin membentuk band metalnya sendiri, lalu ia memasang iklan di koran lokal bernama The Recycler. Di kali itu berbunyi, drummer mencari musisi metal untuk nge-jam bareng Tigers of Pantang, Diamond Head, dan Iron Maiden. Pada Mei tahun 81, James Hetfield dan rekannya dari band Phantom Lord, Hugh Tanner, merespon. Mereka bertemu dan langsung nge-jam. Pada saat itu, James sama sekali tidak terkesan dengan cara ngedrum Lars. James mengatakan bahwa Lars punya satu set drum dengan warna yang berbeda-beda, dan setiap kali dia pukul simbalnya jatuh ke lantai. Setelah ngejam, mereka langsung bubar. Selang beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 28 Oktober, Lars berkata pada James bahwa dia telah mempunyai kesepakatan dengan Brian Slagel, yaitu pemilik Metal Blade Records, dan berhasil meminta jatah untuk mengisi album kompilasi Metal Massacre. Tapi saat inilah James tertarik untuk bergabung dengan Lars dan membentuk nama band. Mereka mencari nama band, tapi tidak mencapai sampai mereka berpisah. Awal tahun 82, Lars bertemu dengan temannya yang seorang jurnalis, yaitu Ron Quintana. Saat itu, Ron sedang mencari nama untuk majalah khusus untuk penggemar metal. Dia memiliki dua opsi, yaitu Metal Mania dan Metallica. Lalu, Lars membujuk Ron untuk memakai Metal Mania sebagai nama majalahnya dan menjadikan Metallica sebagai nama bandnya. Dan Ron setuju dan jadilah nama Metallica untuk nama band Lars. Demo pertama Metallica berisi lagu Hit the Light. Pada lagu ini, Metallica mengajak teman mereka yaitu Lloyd Grant untuk mengisi solo gitar. Tetapi Lloyd Grant hanya diperuntukkan untuk membantu Metallica. Dan kemudian Metallica mencari gitaris sesungguhnya melalui surat kabar Recycler lagi, di mana mereka beriklan membutuhkan gitaris. Lalu datanglah Dave Mustaine. Ketika Lars dan James melihat peralatan mahal milik Mustaine, mereka langsung menerimanya. Bersama dengan itu, Ron McGovney juga bergabung menjadi bassist Metallica. Juni 1982, album kompilasi Metal Massacre diluncurkan, di mana lagu milik Metallica Hit the Light berada pada posisi akhir. Dan ini juga menandakan line up klasik pertama dari Metallica yang terdiri dari Ron McGovney, Lars, Dave Mustaine, dan James Hetfield. Pada periode ini, Metallica banyak tampil di mana-mana. Di antaranya adalah mereka tampil di Radio City dan Woodstock. Dan mereka juga banyak membuat demo, seperti No Life Till Later. Setelah banyak tampil di mana-mana, Ron McGovney mundur dari Metallica. Ron mengaku hanya dimanfaatkan secara finansial oleh Metallica. Tetapi beberapa sumber mengatakan bahwa Ron tidak tahan dengan kelakuan Dave Mustaine. Ketika Dave Mustaine mabuk, Dave Mustaine itu jadi biang rusuh. Dave pernah membawa anjing piaraannya saat latihan. Lalu anjing tersebut lompat ke bak truk milik Ron dan menggores catnya. Lalu, saat kemudian James datang dan menendang anjing tersebut, secara sontak Dave Mustaine langsung memukul James Hetfield. Pada detik itu, Dave Mustaine dipecat. Walaupun setelah meminta maaf, Dave diterima kembali. Kekosongan basis ini diisi oleh Cliff Burton pada tanggal 28 Desember 82. Pada Januari tahun 83, John Zazula, pemilik toko musik rock and roll di New York, mendengar lagu demo No Life Till Later hingga mengundang Metallica datang ke tempatnya. Dia juga menawarkan Metallica untuk kontrak rekaman dengan label besar, namun gagal. Hingga John mendirikan dapur rekaman sendiri dengan nama Megaforce Record, dan Metallica adalah band pertamanya. Selang beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 11 April tahun 83, Dave Mustaine resmi dipecat dari Metallica karena kecanduan alkoholnya, agresivitasnya, tidak akur dengan anggota band lainnya. Karena kekosongan posisi gitar, John Zazula menelepon manajer dari grup band Exodus agar gitaris mereka bisa audisi untuk Metallica.
datanglah Kirk Hammett untuk audisi di New York. Tanggal 16 April tahun 83, selesai audisi, Kirk langsung diterima. Berlanjut dengan proses rekaman album pertama mereka tanggal 10-27 Mei tahun 83. Awalnya, nama album ini adalah Metal Up Your Ass, tetapi pihak rekaman tidak menyetujuinya karena terlalu vulgar. Lalu, Cliff Burton kesal dan berkata, "Let's kill 'em all." Maka kata-kata tersebut dijadikan album pertama Metallica. 25 Juli tahun 83, album pertama Metallica, Kill 'Em All, dirilis. Album ini terjual 60.000 kopi. Album ini baru masuk Billboard pada tahun 86. Totalnya, penjualan album Kill 'Em All sampai detik ini adalah 8.510.000 kopi. Di album ini terdapat lagu-lagu seperti Sick and Destroy, The Four Horsemen, Whiplash, dan Hit the Light. Untuk mempromosikan album Kill 'Em All, Metallica bergandengan dengan grup band Raven membuat tur gabungan dengan nama Kill 'Em All for One, Raven dan Metallica. Tur ini berawal tanggal 23 Juli dan berakhir tanggal 3 September tahun 83. 8 Agustus tahun 83, single pertama mereka, Whiplash, diluncurkan. Berselang setahun kemudian, Metallica merilis album kedua mereka, yaitu Ride the Lightning. Album ini menduduki nomor 155 di Billboard 200 dan penjualan mencapai 500.000 kopi pada akhir tahun 87. Di album ini terdapat lagu seperti Ride the Lightning, For Whom the Bell Tolls, Creeping Death, dan Fade to Black. Lalu, nama Metallica semakin menanjak. Elektra Records sebagai dapur rekaman besar mengontak Metallica untuk menjadikan bagian dari Elektra Records. Lalu album Metallica Ride the Lightning dirilis ulang. Album ini mendapat 6 kali platinum pada tahun 2012. Penjualannya mencapai 11 juta kopi lebih. Metallica merupakan kumpulan anak muda yang produktif. Mereka punya banyak ide, sehingga tahun 86 mereka mengeluarkan album kembali, yaitu Master of Puppets. Di album ini, mereka pertama kali mendapat gold record pada tanggal 4 November tahun 86. Yang berarti penjualan mereka sudah melebihi 100.000 keping. Dan album mereka menempati nomor 29 di Billboard 200. Pada tahun 2003, album ini mendapat 6 kali platinum di Amerika. Yang berarti penjualan mereka sudah 6 juta. Sampai hari ini penjualan mereka adalah 13.980.000 kopi. Dalam album ini terdapat lagu-lagu seperti Master of Puppets, Battery, Damage Inc., Disposable Heroes, dan lain sebagainya. Untuk promosi album Master of Puppets, Metallica berbarengan dengan Ozzy Osbourne untuk tour ke Amerika dan Eropa. Tanggal 26 September tahun 86, Metallica konser di Stockholm. Tanggal 27-nya, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan bus tour mereka. Sebelum memulai perjalanan, mereka melakukan undian, di mana Cliff Burton menang dan berhasil memilih tempat duduk Kirk Hammett sebagai miliknya. Tak lama berselang, bus berjalan dengan kecepatan tinggi dan slip yang menyebabkan bus terguling berkali-kali. James Hetfield hanya mengalami luka ringan, begitupun juga dengan Lars dan Kirk Hammett. Tetapi Cliff Burton tidak selamat karena posisi Cliff Burton berada di bawah, sehingga Cliff Burton tewas di tempat. Dengan kejadian ini, Metallica membatalkan sisa dari tur mereka dan kembali ke Amerika. 28 Oktober tahun 86, Jason Newsted yang merupakan teman kecil dari Kirk Hammett dipanggil untuk audisi mengisi kekosongan bass Metallica. Setahun berselang, Metallica mengeluarkan mini album The Garage Day Revisited yang berisi lagu-lagu cover yang dibawakan oleh Metallica. Album Metallica selanjutnya, And Justice for All, dirilis pada tahun 88. Album ini menduduki nomor 6 di Billboard 200. Album ini mendapatkan platinumnya dalam waktu 9 minggu. Dan pada tahun 2003,
album ini mendapat 8 kali platinum. Total penjualannya sampai dengan hari ini adalah 15.840.000 kopi. Di album ini, pertama kalinya Metallica menggunakan video klip. Hal ini banyak ditentang oleh fans mereka, yang mana tidak sesuai dengan keinginan Metallica bahwa mereka tidak akan menggunakan video klip. Namun di video klip One, tidak ada satu personel pun dari Metallica yang tampil. Di album ini, Metallica mulai banyak dikenal orang. Dua tahun berselang, pada Oktober tahun 90, Metallica memulai rekaman untuk album baru mereka. Album ini diremix sampai 3 kali, karena masing-masing personel Metallica perfeksionis. Mereka ingin mencapai tahap bermusik sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga, untuk pembuatan album ini, memakan biaya $1 juta Amerika. Kalau sekarang sekitar 14 miliar. Namun, album tersebut baru di-launching 1 tahun kemudian. Tepatnya pada tanggal 12 Agustus tahun 91. Album ini adalah album terlaris Metallica. Banyak orang mengenal Metallica mulai dari album ini. Album ini mencapai penjualan 650.000 koping hanya dalam 1 minggu. Mendapatkan 16 platinum, nomor 1 di 10 negara. Merupakan 25 penjualan album terbaik di Amerika. Untuk mempromosikan album ini, Metallica pun melakukan tour, yang mana turnya dibuat menjadi film dengan nama Year and a Half in the Life of Metallica. Dan penjualan album Metallica atau Black Album mencapai 30 juta keping hingga saat ini. Di dalam album ini terdapat lagu-lagu yang sudah sangat kita kenal. Enter the Sandman, The Unforgiven, Wherever I May Roam, Nothing Else Matters, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah tour Black Album, pada pertengahan tahun 92, Metallica bergabung dengan Guns N' Roses untuk melakukan tour bareng. Tour ini sukses besar dan juga banyak kerusuhan yang diakibatkannya. Pada tahun ini juga, Metallica mendapatkan penghargaan sebagai MTV Best Hard Rock Video melalui lagu Enter the Sandman. Selanjutnya, Metallica banyak tampil di festival-festival musik, diantaranya seperti Woodstock pada tahun 94. Dalam penggarapan album selanjutnya, Metallica memiliki banyak ide, banyak lagu yang dihasilkan untuk membuat album ini, sehingga album selanjutnya dibuat menjadi 2 album. Yang pertama pada tahun 96, album Load diluncurkan. Album ini menduduki nomor 1 di Billboard 200. Penjualannya mencapai 680.000 keping pada minggu pertamanya saja. Mereka mendapatkan 5 kali platinum dan penjualannya mencapai 11.490.000 kopi sampai detik ini. Dan Metallica memiliki tampilan baru, yaitu para personilnya gunting rambut. Adapun lagu-lagu dalam album Load ini adalah Until It Sleep, Mama Said, King Nothing. Album ini dinilai sebagai curahan hati James Hetfield, di mana banyak lagu yang dibuat untuk mengenang ibunya yang meninggal karena kanker. Setahun berselang, tahun 97, Reload diluncurkan. Dan hasilnya pun sama. Album ini menduduki nomor 1 di Billboard 200. Penjualan album ini mencapai 436.000 keping pada minggu pertamanya saja. Mendapatkan 3 kali platinum di Amerika. Sampai detik ini, penjualan mencapai 8.900.000 keping. Pada album ini terdapat lagu-lagu yang sudah kita kenal, yaitu The Unforgiven 2, Fuel, The Memories Remain, Carpe Diem Baby. Lalu pada tahun 98, Metallica mengeluarkan mini album Garage Inc. Ini merupakan kompilasi dari lagu-lagu orang yang mereka cover. Album ini menduduki nomor 2 di Billboard 200. Penjualannya mencapai 6.450.000 kopi. Lagu-lagu di dalam album ini adalah Whiskey in the Jar, Turn the Page, Am I Evil. Metallica sangat produktif sekali. Mereka tidak bisa berdiam diri dan terus mengeksplorasi jiwa seni mereka. Hingga pada tahun 99,
Metallica bekerja sama dengan San Francisco Symphony untuk menggabungkan musik metal dengan orkestra. Menurut James, ini merupakan keinginan Cliff Burton, di mana merupakan hal yang keren bila metal digabungkan dengan orkestra. Album ini menduduki nomor 2 di Billboard 200. Penjualannya mencapai 300.000 keping hanya dalam 1 minggu. Album ini mendapat 5 kali platinum di US, dan sampai detik ini penjualannya mencapai 8 juta keping lebih. Kolaborasi Metallica dengan Francisco Symphony merupakan ajang terakhir dari Jason Newsted dengan Metallica. Tepatnya pada tanggal 17 Januari 2001, Jason resign. Alasannya adalah karena ia ingin menjalankan proyek pribadinya. Dikutip dari beberapa artikel bahwa Jason Newsted iri dengan James Hetfield yang mempunyai side job, sedangkan Jason tidak diperkenankan memiliki side job di luar Metallica. Selang 3 bulan kemudian, Metallica merilis video dengan judul Metallica Some Kind of Monster, berisi tentang kehidupan Metallica di luar dan di dalam studio. Setelah lama tidak membuat studio album, maka pada tanggal 5 Juni tahun 2003, Metallica merilis album mereka yang baru, yaitu Saint Anger. Album ini banyak dikritik oleh fans karena tidak seperti Metallica yang mereka kenal. Tapi album ini menduduki peringkat nomor 1 di Billboard 200, mendapatkan 2 platinum di US secara instan. Penjualannya mencapai 6 juta keping hingga saat ini. Dan pada ajang Grammy Award, Metallica mendapatkan penghargaan sebagai Best Metal Performance. Dalam album ini pun terdapat lagu-lagu seperti Saint Anger, Frantic, and Some Kind of Monster. Untuk mengisi kekosongan basis, Metallica membuka lowongan di media massa. Di antara banyak nama, dapatlah Robert Trujillo. Ketika Trujillo di audisi, maka Lars menanyakan kepada dia, mau main lagu apa? Lalu Trujillo membalas, Battery. Lars kaget dan menanyakan, Are you that fast? Maka Trujillo membalas, mari kita coba. Dan Trujillo berhasil membawakannya. Maka pada tanggal 24 Februari tahun 2003, Trujillo resmi menjadi bassist Metallica. Sebagai imbalan menjadi bassist Metallica, Robert Trujillo mendapatkan uang 1 juta US dollar di muka. Lompat kepada tahun 2005, di mana Metallica rehat. Metallica menyatakan bahwa mereka ingin istirahat, menyambung tali kasih bersama keluarga dan teman. Setahun kemudian, pada tahun 2006, Metallica mengeluarkan video berjudul Metallica The Videos 89-2004. Berisi video klip Metallica dari tahun 89 sampai 2004. Penjualannya mencapai 28.000 keping pada minggu pertama. Dan video ini menduduki nomor 3 di Billboard Top Videos. Berselang 5 tahun dari album terakhir, Metallica mengeluarkan album selanjutnya, yaitu Death Magnetic. Album ini menduduki nomor 1 di Billboard 200. Penjualannya mencapai 490.000 kopi dalam 3 hari. Dan Metallica merupakan satu-satunya band dalam 5 album sebelumnya menduduki peringkat nomor 1 dalam Billboard 200. Dan dalam penghargaan Grammy Award yang ke-51, Metallica mendapatkan penghargaan dalam Best Rock Album, Best Rock Instrumental Performance, dan Best Metal Performance. Lagu-lagu dalam album ini adalah All Nightmare Long, The Unforgiven 3, The Day That Never Comes, dan lain sebagainya. Pada tahun 2009, tepatnya tanggal 4 April, Metallica diinduksi di Rock and Roll Hall of Fame.
going to introduce us. And here they are, Metallica. 16 Juni 2010, Metallica satu panggung dengan Slayer, Anthrax, dan Megadeth alias The Big Four. Pada ulang tahun ke-30 Metallica pada bulan Desember 2011, Metallica mengadakan pertunjukan di mana Metallica mengundang orang-orang yang berjasa dalam perjalanan karir Metallica. Di antaranya adalah Elliot Grant, Jason Newsted, Osbourne, grup Diamond Head, King Diamond, Jerry Cantrell, Dave Mustaine, Danzig, dan lain sebagainya. Di bulan itu tersebut pun, Metallica mengeluarkan mini album juga, yaitu Beyond Magnetic. Penjualan album ini pada minggu pertamanya adalah 36.000 keping. Album ini menduduki nomor 32 di Billboard 200. Lagu-lagu di dalamnya antara lain adalah Just a Bullet Away, Hate Train, Hell and Back, Rebel of Babylon. Selanjutnya, pada tanggal 8 Desember tahun 2013, Metallica mengadakan tour di Antartika dengan nama tour Freedom All. Metallica adalah grup pertama yang manggung atau konser di 7 benua. Karena hal itu, maka Guinness Book of Record memberikan mereka penghargaan sebagai grup pertama yang manggung atau konser di 7 benua. Selanjutnya, Metallica mengadakan konser Metallica by Request pada tahun 2014, di mana para fans bisa merequest lagu-lagu yang Metallica bawakan untuk konser tersebut. 2 tahun berselang, Metallica mengeluarkan album studio baru, yaitu Hardwired to Self-Destruct. Album ini menduduki nomor 1 di Billboard 200. Penjualan pada minggu pertamanya mencapai 291.000 keping. Album ini menduduki nomor 1 di 57 negara. Dengan menduduki nomor 1 di Billboard 200, maka Metallica telah 6 kali secara berurutan setiap kali mengeluarkan album selalu menduduki nomor 1 di Billboard 200. Penjualan album ini sampai saat ini mencapai 3.140.000 kopi. Lagu-lagu di dalamnya adalah Hardwired, Spit Out the Bone, Atlas Rise, Moth into Flame, Become Revenge. Yang unik dalam album ini adalah bahwa Metallica mengeluarkan video klip setiap 2 jam untuk lagu-lagu mereka yang dibuat video. Untuk memperingati ulang tahun ke-20 kerjasama dengan San Francisco Symphony, maka pada bulan Oktober tahun 2019, Metallica menggelar konser S&M2, Metallica and San Francisco Symphony. Pertunjukan ini selain dibuat album, juga dibuatkan video. Album ini menduduki nomor 4 di Billboard 200. Penjualannya mencapai 56.000 keping. Dan untuk segi film, menghasilkan keuntungan $5.500.000 US. Pada bulan Agustus tahun 2020, walaupun dalam masa pandemi, Metallica mengadakan pertunjukan Encore Drive-In Nights featuring Metallica. Sekian informasi tentang Metallica dari saya. Untuk kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi.